Dua pencuri berhasil membawa kabur dua motor sekaligus dalam lingkungan kamar kos di Sukarame, Bandar Lampung. Pencurian terekam CCTV yang dipasang di TKP. Keduanya mencuri motor dengan cepat. Mulai pelaku datang hingga pergi membawa motor curian hanya berlangsung kurang dari 5 menit. Kedua pencuri akhirnya ditangkap polisi sektor Sukarame, Bandar Lampung Selasa siang. Tersangka bernama Yopi dan Adit, warga sekampung Udik, Lampung Timur. Keduanya ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Tersangka biasa mencuri pada malam hari. Mereka berangkat dari kampung halamannya ke Bandar Lampung pada sore hari dan keliling mencari motor yang akan dicuri. Muter aja, Pak. Nah, terus? Habis itu melihat motor ini. Habis itu diambil. Beli apa duitnya? Motornya pakai sendiri, Pak. Keduanya merupakan residivis yang sudah 3 kali keluar masuk penjara karena kasus yang sama. Barang ini biasa dijual di mana? Setelah bisa masuk ke sasaran, langsung mencari sepeda motor yang parkir di depan kos-kosan atau di parkiran kos-kosan tersebut. Masih ada pengejaran ya dari kawanan ini? Untuk dari kedua tersangka masih kami kembangkan lagi. Karena Polisi menyita 3 motor dan peralatan mencuri. Atas perbuatannya, kedua tersangka harus masuk penjara keempat kalinya karena kasus mencuri motor. Keduanya terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pria yang diduga akan mencuri ditangkap dan nyaris menjadi bulan-bulanan warga di Desa Indraloka, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Selasa siang. Beruntung polisi segera datang dan mengevakuasinya ke salah satu rumah warga di sekitar TKP. Tersangka bernama Darto, warga Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tersangka terpergok akan mencuri di rumah kosong karena pemiliknya sedang pergi ke pasar. Saat diteriaki warga, tersangka berusaha kabur dengan cara memanjat pagar belakang rumah korban. Begitu dilihat betul ada orang dalam mengacak-acak di rumah. Memang ya begitu itu langsung orang-orang datang lalu dikepung keliling. Kena orang itu. Lewat mana Mas mereka itu orang tuh lari itu? Belakang rumah, jebol pagar. Tersangka ditangkap sebelum berhasil mencuri. Untuk kepentingan penyelidikan, tersangka kemudian dibawa ke Polsek Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Rekan-rekan dari wartawan pada pagi yang cerah ini, Polres Waikanan Selasa siang menangkap 7 tersangka narkoba. 1 diantaranya perempuan. Mereka ditangkap dari 4 kasus yang berbeda. ulangi ayat 1, kemudian pasal 111 ayat 1. Polisi menyita 10 gram sabu-sabu, 48 butir pil ekstasi, tembakau gorila, timbangan digital, ponsel, dan motor. Terkait dengan kami perintahkan kepada Kapolsek jajaran. Dari 7 tersangka yang ditangkap, 3 diantaranya diduga adalah bandar narkoba. Mengungkap 7 laporan polisi ataupun 7 tangkapan dengan jumlah tersangka yaitu ada 7 orang juga. Inisial ada inisial SN, CND, JP, AL, LPS, RBP, dan W. Ada di program kegiatannya Sat Narkoba. Kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk menangkap pemasoknya. Dari data Polres Waikanan, kasus peredaran narkoba tinggi. Selama tahun ini, lebih dari 30 orang ditangkap karena kasus narkoba. Belasan tersangka diantaranya telah divonis dan sedang menjalani penahanan di rutan. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Dua pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau PMD Lampung Utara terjaring operasi tangkap tangan polisi
Keduanya terpergok sedang transaksi menerima uang setoran jasa pembayaran proyek bimbingan teknis sebesar 36 juta rupiah dari seorang kontraktor asal Bekasi. Selasa siang, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyita uang, ponsel, dan komputer jinjing. Dikenakan pasal 5 dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus ini dikembangkan lebih lanjut oleh Satreskrim, di mana bisa kemungkinan para saksi nanti bisa menjadi tersangka, namun saat ini masih dalam pengembangan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo menyerahkan proses korupsi anak buahnya ke polisi. Pemberian sanksi terhadap 2 pegawai Pemkab yang korupsi dilakukan setelah mereka memiliki hukum tetap atau vonis dari hakim. Kita serahkan semuanya kepada kepolisian untuk melakukan proses hukum. Kita nggak bisa ikut terlalu jauh di sana karena memang persoalannya beda dengan pidana umum. Fintech itu memang ada dan itu dilaksanakan secara normal dan legal. Tetapi hal yang berurusan dengan polisi ini kan hal-hal lain. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 5 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara. Jika terbukti bersalah, kedua pegawai Pemkab yang terlibat korupsi juga terancam dipecat sebagai ASN. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.